Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis obat dan cara pemberian injeksi sesuai kewenangan. A. Pengertian injeksi. Injeksi adalah serian steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Pemberian injeksi ini merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. B. Tujuan injeksi. Pada umumnya, injeksi dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses penyerapan atau absorpsi obat untuk mendapatkan efek obat yang cepat. C. Macam-macam injeksi. 1. Subkutan atau hypodermal. Tempat yang paling tepat untuk melakukan injeksi subkutan meliputi area vaskular di sekitar bagian luar lengan atas, abdomen dari batas bawah kosta sampai krista iliaka, dan bagian anterior paha. Tempat yang paling sering direkomendasikan untuk injeksi heparin ialah abdomen. Tempat yang lain yang meliputi daerah skapula di punggung atas dan daerah ventral atas atau gluteus dorsal. Tempat yang dipilih ini harus bebas dari infeksi, lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, dan otot saraf atau saraf besar di bawahnya. 2. Intrakutan IC di dalam kulit. Bidan biasanya memberi injeksi intrakutan untuk uji kulit karena keras. Otot intradermal disuntikan ke dalam dermis karena suplai darah lebih sedikit, absorpsi lambat. Pada uji kulit, bidan harus mampu melihat tempat injeksi dengan tepat supaya dapat melihat perubahan warna dan integritas kulit. Daerahnya harus bersih dari luka dan relatif tidak berbulu. Lokasi yang tepat adalah lengan bawah, dalam, dan punggung bagian atas. 3. Intramuskuler. Rute IM memungkinkan obsesi obat yang lebih cepat daripada rute SC karena pembuluh darah lebih banyak terdapat di otot. Banyak kerusakan jaringan berkurang ketika otot memasuki otot yang dalam. Tetapi bila tidak berhati-hati, ada risiko menginjeksi obat langsung ke dalam pembuluh darah. Dengan injeksi di dalam otot yang terlarut berlangsung selama 10-30 menit guna memperlambat prosesi dengan maksud memperpanjang kerja otot. Seringkali digunakan larutan atau supersi dalam obat, umpamanya supersi persilin dan hormone kelamin. Tempat injeksi umumnya dipilih pada otot pantat yang tidak banyak memiliki pembuluh dan saraf. 4. Intervena atau IV. Injeksi dalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 detik, yaitu waktu 1 peredaran darah. Obat sudah tersebar ke seluruh jaringan, tetapi kerja obat biasanya hanya singkat. Cara ini digunakan untuk mencapai perekan yang tepat dan dapat dipercaya, atau efek yang sangat cepat dan kuat. Tidak untuk obat yang tidak larut dalam air atau menimbulkan endepan dan protein atau butiran darah. 5. Intraarteri, yaitu injeksi ke pembuluh nadi. Ada kalanya dilakukan untuk suatu organ, misalnya hati, dengan obat yang sangat cepat dinonaktifkan atau terikat pada jaringan, misalnya obat kanker nitrogen mustard. Intralumbal atau antara ruas tulang belakang pinggang. Intraperitoneal atau ke dalam ruang selaput perut. Intrapleural, intrakardial, intraartikular atau ke celah-celah sendi adalah beberapa cara injeksi lainnya untuk memasukkan obat langsung ke tempat yang diinginkan. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan injeksi. Pemberian obat secara injeksi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jenis fluid dan jarum yang digunakan. 2.
jenis dan dosis obat yang diinjeksikan. 3. Tempat injeksi. 4. Infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. 5. Kondisi atau penyakit klien. Pemberian obat. Pemberian obat kepada pasien terdapat beberapa cara, yaitu melalui rute oral, parenteral, rektal, vaginal, kulit, mata, telinga, dan hidung. Dalam pemberian obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi meminimalisir kesalahan diantaranya. Prinsip 6 benar pemberian obat. 1. Benar pasien. 2. Benar obat. 3. Benar dosis. 4. Benar cara atau rute. 5. Benar waktu. 6. Benar dokumentasi. F. Cara mencegah infeksi selama injeksi. Salah satu efek yang bisa ditimbulkan dari pemberian obat secara injeksi adalah tanpa dapat menimbulkan infeksi. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi selama injeksi dilakukan yaitu: A. Untuk mencegah kontaminasi larutan, isap obat dari ampul dengan cepat. Jangan biarkan ampul dalam keadaan terbuka. B. Untuk mencegah kontaminasi jarum, cegah jarum menyentuh daerah yang terkontaminasi, misalnya luar ampul atau vial. Permukaan luar tutup jarum, tangan perawat bagian atas wadah obat, permukaan meja. C. Untuk mencegah fluid terkontaminasi, jangan sentuh badan, pengisap atau plunger, atau bagian dalam karet. Jaga bagian ujung fluid tetap tertutup penutup atau jarum. D. Untuk menyiapkan kulit, cuci kulit yang kotor karena kotoran, drains atau feses dengan sabun dan air lalu keringkan. Lalu gerakan mengusap dan melingkar ketika membersihkan luka. Menggunakan swab antiseptik, usap dari tengah dan bergerak keluar dari dalam jarak 2 inci. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.